Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, para jamaah di channel An-Nabawi Media, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan memulai kajian seri terbaru kita di kajian sejarah channel An-Nabawi Media yang akan mengulas tentang sirah nabawiyah, lebih khusus membahas tentang sirah perang itu yang dilaksanakan yang pernah yang dialami atau yang ada dalam sirah nabawiyah. Pemilihan tema tentang perang Rasulullah SAW ini menjadi sesuatu yang amat penting. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa tentang ghazwah, tentang perang ini menjadi hal yang layak untuk diangkat oleh kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah karena memang peperangan ini menjadi materi utama sepanjang sejarah. Mereka melihat tentang bagaimana pentingnya tema-tema perang ini, karena memang ini akan menghidupkan ruh seorang muslim, menghidupkan seorang muslim ruhnya. Dengan melalui sejarah perang ini akan terlihat bagaimana karakter Islam dan bagaimana contoh Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini. Pembahasan tentang peperangan Rasulullah SAW ini tidak terlepas dari pembahasan tentang, sebetulnya tidak terlepas dari pembahasan tentang jihad dalam fikih Islam. Dalam hal ini, jihad ini menjadi semacam atau dianggap sebagai ibadah yang paling luhur, ibadah tertinggi di hadapan Allah SWT. Jihad ini juga menjadi syariat yang terus dijalankan oleh umat Islam sepanjang sejarahnya. Bahkan ini menjadi syariat yang sama seperti sholat, puasa, dan zakat yang harus terus dilaksanakan, dilakukan atau ditunaikan oleh umat Islam sampai nanti hari kiamat. Bahkan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman pun akan dikisahkan tentang bagaimana terjadinya peperangan yang melibatkan umat Islam dengan Dajjal dan pasukannya. Oleh karena itu memang tentang perang ini tidak terlepas dan tidak luput dari kehidupan umat Islam sebetulnya. Dari satu sisi, tapi kita akan melihat bahwasannya banyak sekali anggapan-anggapan atau penilaian kebanyakan orang, tidak terkecuali juga dari kalangan umat Islam sendiri, yang mengatakan bahwasannya Islam itu adalah agama damai, Islam itu adalah anti peperangan dan lain sebagainya. Dan ini tidak salah, tetapi juga tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Memang karena Islam memang mengajarkan tentang kedamaian, tentang rahmat. Sering kita mendengar begitu, memang itulah ajaran Islam. Tapi juga kita tidak melupakan bahwasanya Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang perang, tentang apa sih perang? Perang itu ya identik dengan menumpahkan darah. Di mana kita tidak menampilkan bahwasanya Islam juga mengajarkan tentang dalam kutip kekerasan itu sendiri. Namun yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana kekerasan itu dibangun dengan berdasarkan syariat yang harus ditetapkan.
Dan artinya bahwasanya dalam hal ini kita bisa melihat akan dalam firman Allah sendiri. Dalam surat Al-Fat misalnya dikatakan bahwasanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufari ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyiddahu 'alal kufar. Jadi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Rohama'u bainahum, dan tetap berkasih sayang sama mereka. Di sini yang ingin disampaikan bahwasanya kekerasan atau perang dalam hal ini maupun jihad itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, bukan sesuatu yang tercela gitu. Tapi ini juga menjadi sesuatu yang memang bagian dari kehidupan manusia dan bagian juga dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita melihat bahwasanya yang kemudian kita harus pahami, Islam juga mengajarkan tentang kekerasan, tentu dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tunggu sebentar, saya kok slide-nya mana nih? Admin, Mas Rama, boleh dilihatin slide-nya? Selain tadi apa-apa yang tadi sudah diungkapkan, berikutnya juga yang menjadi krisis ya di tengah-tengah kita yang berkaitan dengan sirah nabawiyah adalah banyak sekali tuduhan-tuduhan dari orang kafir yang menilai bahwasanya Rasulullah SAW ini memang cinta perang dan memiliki tujuan-tujuan untuk ya menguasai harta dan wilayah-wilayah orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Jadi tujuan perang dari yang Rasulullah SAW adalah tujuan-tujuan duniawi, dan juga dikatakan bahwasanya memang agama Islam ini adalah agama yang menumpahkan darah. Tuduhan-tuduhan ini juga banyak sekali muncul, utamanya di kalangan orientalis. Ya. Salah satunya misalnya ada Robert Murray dalam buku yang berjudul The Islamic Invasion, yang mengungkapkan bahwa perang yang dilakukan Rasulullah SAW bertujuan untuk mengumpulkan harta rampasan perang dan pertumpahan darah. Tuduhan yang kita lihat misalnya memang berasal dari kebencian orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW dan Islam umumnya. Tetapi masalahnya adalah tuduhan-tuduhan ini juga kemudian didengar dan tidak terkecuali juga diikuti atau direspon oleh umat Islam itu sendiri. Yang saya kira kenapa muncul misalnya anggapan Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, Islam itu adalah cinta damai dan sebagainya. Ini adalah sikap apologetif ya terhadap tuduhan-tuduhan tadi. Seolah ingin mengelak bahwasanya Rasulullah itu tidak mengejar-ngejar dunia dalam perang, tidak menumpahkan darah dan sebagainya, mengelak sehingga seperti membela Islam yang mengatakan Islam itu cinta damai dan anti peperangan. Justru juga tidak betul sebetulnya kan. Nah, itulah kemudian perlunya kita melihat sirah nabawiyah atau sirah Nabi atau sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW ini khususnya dalam aspek peperangan. Dalam hal ini, dalam hal sirah nabawiyah, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali ya, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil, yang itu berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan kita, sebagai gambaran ya Islam itu sendiri ya, ketika dijalankan, maka sudah menjadi bagian yang penting bagi kita untuk dipelajari dan dipahami. Dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan banyak sekali contoh-contoh yang sebagai suatu hasanah di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di antaranya memang kita harus menspesifikasikan pembahasan tentang satu aspek, yaitu aspek perang tadi. Kenapa perang ini diangkat? Karena memang sebagaimana tadi yang sudah diungkap ya atas pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya sebutkan ya dalam bagian mukadimah pertemuan kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya ini seharusnya masuk pada bagian slide, tapi masih ada kendala teknis. Berikutnya adalah bahwasanya kita akan melihat satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi
Al-Jamil bil Ahlaki Rawi wa Adadul Salim Sami, dikatakan bahwasanya ada qaul dari cucu baginda Nabi SAW, yaitu Ali bin Husain, yang berkata bahwasanya kami diajarkan peperangan Rasulullah SAW sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Maknanya adalah bahwasanya ajaran atau pengajaran tentang perang Rasulullah SAW itu sama pentingnya ya dengan mengajarkan umat Islam itu tentang bagaimana membaca surat Al-Quran atau memahami Al-Quran. Jadi ya setelah umat Islam itu belajar Al-Quran, yang berikutnya adalah belajar tentang Maghazi atau sejarah perang Rasulullah SAW. Ini yang hal-hal yang sebagai pengantar ya. Kenapa? Kita amat penting sekali untuk mempelajari tentang sejarah perang Rasulullah SAW ini. Sampai menunggu slide-nya untuk bisa ditampilkan. Nah, selama Rasulullah SAW hidup, beliau SAW telah menjalankan perannya sebagai nabi, sebagai hakim atau penetap hukum, juga sebagai leader atau sebagai pemimpin umat Islam, tak terkecuali juga sebagai komando jihad. Nah, ini menarik bahwasanya Rasulullah SAW juga telah mencontohkan ya bagaimana mengatur perang-perang yang terjadi pada masanya. Pada zaman Rasulullah SAW, para ulama menyebutkan bahwasanya terjadi peperangan sebanyak 27 kali. Ini perang yang ada baik perang yang langsung diikuti oleh baginda Rasulullah SAW maupun perang-perang yang mana Rasulullah SAW mengutus atau mewakilkan wakilnya dalam perang-perang tersebut. Maka nanti akan ada istilah Ghazwa, ada istilah Sariyah, dan ada istilah perang besar, atau ada istilah perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW, ada juga istilah Sariyah, adalah ekspedisi perang yang dilakukan secara lebih kecil ya oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini maka kita harus memahami ya tentang bagaimana strategi Rasulullah SAW di medan perang, atau bagaimana prinsip atau visi perang Rasulullah SAW, bahwa kemenangan di medan pertempuran itu tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan yang lengkap, tapi soal kualitas umat ini dalam menjalankan salah satu yaitu untuk berjihad. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, tentu ya, siapa yang di sini yang sudah pernah mengkaji tentang perang Rasulullah SAW? Di mana kita akan melihat bahwasanya banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari setiap peperangan yang ada dalam Sirah Nabawiyah ini. Dan kita akan melihat bahwasanya meskipun kita sudah pernah membacanya dalam satu waktu, kemudian kita membacanya lagi, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita ambil di sana. Jadi inilah satu kelebihan ya, ketika kita membaca Sirah Nabawiyah atau kisah hidup Rasulullah SAW, meskipun ya yang dibaca ya, mohon maaf, maksudnya segitu-gitunya aja gitu. Jadi Rasulullah SAW kan hidup dalam satu periode, satu waktu, sampai wafatnya. Itu kan batasannya Sirah Nabawiyah. Tapi ketika kita menghatamkannya, tidak berarti ya, itu tidak segitu aja apa yang bisa kita ambil ibrahnya atau hikmahnya atau pelajarannya. Tapi dengan seiringnya terus membaca Sirah Nabawiyah, banyak sekali materi-materi yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran baru ya dalam dalam memahami seluk-beluk kehidupan baginda Rasulullah SAW
termasuk dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek, dan kita akan menghantarkan ya kepada materi-materi atau pelajaran-pelajaran baru yang itu berkaitan dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya adalah bahwasanya secara data dan fakta dalam Sirah Nabawiyah, seperti yang tadi sudah diungkapkan, terdapat 27 perang yang ada dalam Sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika setelah turunnya ayat yang mengizinkan untuk berperang, yang itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW kemudian banyak memimpin langsung peperangan yang diantaranya misalnya di bulan Safar tahun 2 Hijriah, perang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah perang Wadan, atau perang yang tadi memakan waktu 15 hari atas perintah Rasulullah SAW. Maka kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib bertugas membawa panji perang. Inilah syariah atau tadi ya ekspedisi perang yang kemudian menjadi awal gitu kan untuk menyambut ya perintah untuk berperang. Kemudian berikutnya adalah ada perang Buat yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, di mana tujuan perang ini adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy dengan membawa unta sebanyak 2.500 ekor. Yang menjadi pembawa panji perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilanjut kemudian perang Dzul Usairah terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah. Tujuan dari perang ini adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak menuju Syam, dan panji perang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Thalib. Dan perang Dzul Usairah ini juga kemudian menjadi sebagai pengantar atau muqaddimah ya, yang nanti berkecimpung atau meletusnya perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro ini perang yang akhirnya juga menjadi peperangan pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW secara langsung, dan menjadi perang pertama yang tadi mempertemukan dua kekuatan besar ya, antara kekuatan yang rivalitasnya sudah terjadi bertahun-tahun, yaitu pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy. Yang keempat nanti ada Safawan atau Badar Ula atau perang Badar pertama. Ini terjadi pada Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah, yang dimana tidak sampai terjadi kontak senjata karena pasukan muslim tidak dapat mengejar kaum Quraisy yang telah menjarah tempat-tempat pengembangan di pinggir Madinah. Lalu nantilah kemudian yang kelima adalah ada perang Badar Kubro. Ini yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini juga menjadi tahun yang dimana umat Islam tadi diperintahkan untuk berpuasa, dan diperintahkan untuk perang di satu tantangan yang luar biasa yang dilakukan keduanya berbarengan oleh umat Islam. Dan perang ini kan kemudian perang yang diceritakan sekali dalam banyak buku-buku atau kitab Sirah Nabawiyah, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang yang terdiri dari kalangan muhajirin maupun ansor, di mana nanti di ansor itu ada dari kalangan Aus dan Khazraj. Adapun pasukan kafir Quraisy nanti terdiri dari jumlah 1.300 orang, di mana 100 pasukan berkuda, 600 pasukan berbaju besi, serta unta yang sangat banyak, yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal, seorang pemuka Quraisy. Di mana perang ini kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, yang nanti akan ada banyak sekali riwayat menyebutkan di mana banyak sekali pasukan malaikat yang turun dalam perang Badar Kubro ini. Perang Badar Kubro ini insya Allah nanti akan dibahas dalam pertemuan kita yang kedua pekan depan insya Allah. Kemudian ada yang berikutnya adalah perang Bani Sulaim yang terjadi pada Syawal tahun 2 Hijriah. Bani Sulaim ini termasuk dari kabilah Ghatafan. Kemudian juga ada perang Bani Quraisyah yang terjadi masih di waktu yang sama, bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Penyebabnya ada karena Bani Quraisyah melanggar kesepakatan dengan kaum muslimin dalam piagam Madinah. Ini Bani Quraisyah ini adalah seorang kabilah Yahudi yang menetap di pinggiran Madinah. Kemudian ada perang Bani Sawik ya, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Alasan dari perang ini adalah karena Abu Sufyan secara diam-diam masuk ke Madinah dengan niat membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi hal ini langsung tercium terendus oleh umat Islam sehingga Abu Sufyan melarikan diri. Selanjutnya ada perang Zu'amar terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah,
terjadi karena pasukan Rasulullah SAW mengetahui persiapan mereka untuk menyerang Madinah. Akan tetapi tadi tidak sampai terjadi kontak senjata karena kabilah Salabah dari kabilah Muharib melarikan diri. Kemudian ada perang Buhran terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 3 Hijriah. Penyebab terjadi perang ini adalah karena pasukan Islam ingin mematahkan pasukan Bani Sulaim, tetapi tidak sampai terjadi kontak senjata karena Bani Sulaim berhasil melarikan diri. Perang berikutnya, perang besar yang terjadi adalah perang Uhud, yang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, bayangkan dalam 1 tahun kalender Hijriah pun itu terjadi 10 peperangan, 10 ghazwah maupun syariah, 10 perang besar, 1 perang besar dan sisanya adalah ekspedisi perang kecil. Dan kemudian masuk tahun 3 Hijriah, maka terjadi perang Uhud ini di bulan Syawal tahun 625 Masehi tepat. Uhud ini adalah nama dari gunung yang berada 5 km dari Madinah, yang nanti akan kita lihat di pembahasan tentang perang Uhud, bagaimana letak geografis dan kondisi geografis ya Uhud itu sendiri. Penyebab perang Uhud ini sebagaimana yang barangkali sudah kita sama-sama ketahui, yaitu ketika kaum kafir Quraisy ingin balas dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka atau pembesar-pembesar mereka pada saat perang Badar terjadi. Dan pada perang ini kemudian kita akan melihat nanti cerita tentang bagaimana Hamzah bin Abdul Thalib itu gugur di medan perang ini, yang dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Selanjutnya ada perang Hamrul Asad, perang Hamraul Asad. Ini adalah perang yang terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Perang ini kelanjutan dari perang Uhud, dan penyebabnya adalah kaum kafir Quraisy masih penasaran dengan kekalahan mereka di Bukit Uhud, dan Rasulullah SAW mengajak pasukan yang masih kelelahan untuk mengikuti perang Uhud. Dengan demikian tadi kita akan melihat bagaimana tingginya keimanan mereka ya, yang bergegas mengikuti perintah Rasulullah SAW menuju Hamraul Asad. Kemudian perang Bani Nazir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Penyebab dari perang ini adalah karena Bani Nazir melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Bani Nazir adalah salah satu kabilah Yahudi yang menetap di sekitaran Madinah. Berikutnya adalah perang Zaitul Riqa, terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Dan perang ini memerangi suku Baduy Arab yang terkenal keras kepala dan suka merampok. Perang ini diikuti oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah. Kemudian ada perang Badar akhir terjadi pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah, di mana tidak sampai terjadi kontak senjata karena kafir Quraisy tidak datang ke medan perang setelah ditunggu oleh pasukan Muslim selama kurang lebih 8 hari. Kemudian ada perang Dumatul Jandal terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah, di mana misi perang ini adalah membersihkan ya pengacau-pengacau yang berada di daerah Dumatul Jandal. Yang para pengacau ini merampas setiap pedagang yang lewat dan menjual ke pasar. Di mana pasukan ini kaum muslimin berhasil mengalahkan para begal ya, begal di daerah Dumatul Jandal. Kemudian ada perang Muraisi terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Muraisi ini juga disebut sebagai Bani Mustalik, yang masih keturunan dari suku Khuza'ah yang masih dari kalangan Qahtan. Kemudian ada perang Khandaq, perang yang mempertemukan kembali dengan orang-orang kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang ini juga dikenal sebagai perang Ahzab, yang menjadi ciri khas karena dari perang ini adalah adanya parit-parit yang dibuat atas usul seorang Persi yang mualaf, yaitu Salman al-Farisi. Selanjutnya ada perang Badar 5 Hijriah. Perang ini terjadi setelah perang Khandaq atas perintah tadi Allah SWT ya. Setelah masa pengepungan, kaum muslim berhasil mengalahkan Bani Quraisyah. Kemudian ada perang Bani Lihyan, perang Zilqarad yang terjadi pada Rabiul Awal 6 Hijriah juga. Kemudian juga ada perang Hudaybiyah yang terjadi pada Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah.
di mana nanti dalam hal ini terjadi baiat Hudaybiyah, sumpah untuk tidak melarikan diri dan musuh, yang nanti ini baiat ini termaktub ya di Allah arsipkan, Allah apa istilahnya, Allah abadikan ya dalam surat Al-Fat. Selanjutnya adalah ada perang Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Khaybar adalah benteng terakhir Yahudi di Yatsrib yang berhasil dilakukan oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada perang Mu'tah yang terjadi pada Zulhijjah awal tahun 8 Hijriah, di mana penyebab perang ini adalah tubuhnya utusan Rasulullah SAW, yaitu Al-Harits bin Umair oleh Syurahbil bin Amir al-Ghassan, oleh orang Ghassan. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu perang besar adalah perang Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini adalah penaklukan terbesar di dalam sejarah Islam, di mana menjadikan awal gelombang masuknya orang-orang Islam ke Mekah kembali. Selanjutnya ada perang Hunain dan perang Taif, di mana terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Dalam perang ini pasukan ini Rasulullah nanti berjumlah sebanyak lebih besar dari 12.000 orang, yang merupakan jumlah pasukan terbesar dalam sejarah peperangan Nabi. Yang terakhir nanti adalah perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, yang terjadi perang ini ya, perang yang terakhir diikuti oleh Nabi, kemudian disebut dengan Ghazwatul Usrah atau perang Usrah, karena memang perang yang sangat berat gitu, karena diadakan di masa-masa ceklik pada saat itu. Dan kita akan melihat bahwasanya semua peperangan ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam pun diajarkan tentang kekerasan, tentang perang. Tapi nanti akan kita lihat bahwasanya juga nanti akan banyak sekali hikmah dalam perang ini, di mana tidak ada tujuan-tujuan duniawi, dan dalam perang yang dilakukan oleh pasukan Islam justru adalah perang yang sangat bermartabat. Jadi apa ya yang kita bisa lihat, bahwasanya ada hikmah, ada pelajaran bahwasanya Islam itu ya cinta damai ya, tapi mengajarkan kekerasan juga iya. Tentu dengan kekerasan yang ada tertibnya, ada aturan-aturan yang harus berlaku. Dan seluruh perang ini terjadi ketika beliau SAW telah hijrah ke Madinah, di mana tadi menjadi satu tahapan dakwah baru dari tegaknya agama Islam itu dengan berperang, baik itu secara defensif maupun secara ofensif. Perang-perang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, ini adalah perang-perang yang sifatnya defensif. Perang-perang yang Rasulullah SAW mencoba untuk bertahan dari serangan orang-orang Quraisy. Adapun perang-perang yang lain, perang Mu'tah, perang Tabuk, dan kemudian juga perang Khaybar, Fathu Makkah dan lain sebagainya, adalah perang-perang ofensif, perang yang pasukan kaum muslimin yang itu pergi keluar untuk mendatangi. Ini yang akhirnya bisa kita baca ya. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat di sana. Selanjutnya juga bahwasanya kita akan melihat dalam peperangan Rasulullah SAW itu tidak dilakukan secara sporadis, tidak dilakukan secara sporadis itu asal berangkat perangnya gitu, sesuatu yang tidak terkonsepkan. Adapun perang-perang yang dilakukan Rasulullah SAW itu penuh dengan strategi dan perhitungan. Di antaranya adalah ketika saat itu bahwasanya Rasulullah SAW ketika melakukan perang, setidaknya ada 11 hal yang menjadi strategi dalam perang Rasulullah SAW. Pertama, misalnya Rasulullah SAW sebelum melakukan perang itu membentuk pasukan khusus dan intelijen terlebih dahulu. Pembentukan pasukan khusus ini dilakukan secara misi rahasia. Misalnya setahun sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah SAW membentuk pasukan khusus
untuk kegiatan intelijen ya, memata-matai, melihat gerak ya, mengetahui musuh dan menguasai medan lapangan dan mengetahui terhadap aktivitas musuh ya, aktivitas orang-orang Quraisy yang melalui pinggiran Madinah ya, dalam karapan-karapan dagang yang tadi ya, dalam perjalanan Makkah ke Syam dan sebaliknya. Kemudian juga nanti itu salah satu contoh, nanti mungkin akan kita lanjutkan di contoh yang lain di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada juga musyawarah untuk mendapatkan strategi yang tepat. Nah, ini Rasulullah SAW sering kali melakukan dalam urusan perang ini ya, Rasulullah mengadakan rapat untuk membicarakan taktik dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi musuh. Misalnya kita bisa lihat dalam perang Khandaq ya. Setelah beberapa lama musyawarah, akhirnya Rasulullah SAW menerima apa yang menjadi usulan dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia, untuk menjalankan taktik-taktik dalam perang Khandaq, yaitu membangun parit yang sangat besar. Kemudian juga Rasulullah SAW juga membangkitkan semangat juang kaum muslimin, di mana tadi ya Rasulullah SAW juga terlibat dalam peperangan itu langsung, di mana juga keberadaan Rasulullah SAW juga menaikkan ya moral dan semangat kaum muslimin. Kemudian juga Rasulullah SAW menunjuk ya jenderal perang untuk membawa royah atau panji Rasulullah SAW dalam peperangan. Misalnya ketika perang Bani Quraisyah, Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk membawa royah Nabi atau membawa panji perang ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga Rasulullah juga melakukan perang tadi urat syaraf terlebih dahulu. Misalnya pada perang Bani Quraisyah, pasukan tidak langsung menyerang ke dalam benteng, tapi juga melakukan pengupungan selama 15 hari. Atau ada yang mengatakan juga 25 hari. Ini sebagai upaya untuk istilahnya say war, perang-perang saraf yang untuk menakut-nakuti musuh, untuk menyerang musuh, menyerang mental musuh. Kemudian juga Rasulullah SAW juga ketika Rasulullah mengikuti perang juga mengangkat pejabat sementara. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah meninggalkan Madinah, beliau juga menunjuk pejabat sementara untuk mengurusi kota Madinah. Mereka yang dipilih adalah mereka yang handal dan dipercaya. Misalnya ada Abu Lubabah, ada Utsman bin Affan, ada kemudian Ibnu Ummu Maktum, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara agar ya urusan domestik, urusan dalam negeri di wilayah Madinah sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak terbengkalai. Kemudian juga memilih panglima handal dan terpilih dalam perang-perang tanding. Misalnya dalam perang Badr Kubra, Rasulullah SAW ketika kafir Quraisy menantang duel satu lawan satu, maka mereka yang orang-orang kafir Quraisy itu memilih Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajukan 3 panglimanya, 3 prajurit terbaiknya, yaitu ada Auf bin Aris, ada Mawid bin Al-Haris, ada Abdullah bin Rawaha, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara ya. Selain juga nanti ada menunjuk Sayyidina Ali, kemudian juga menunjuk Hamzah bin Abdul Thalib, dan menunjuk Ubaidah bin Haris. Nah, selanjutnya juga Rasulullah SAW juga melakukan inspeksi pasukan. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah SAW juga mempunyai tanggung jawab terhadap kesuksesan atau keberhasilan suatu misi yang akan dilakukan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menginfeksi pasukannya. Dan ini menjadi strategi Rasulullah SAW untuk memastikan kesiapan tempurnya. Misalnya ketika terjadi perang Uhud, sebelum sampai di medan pertempuran, maka beliau menginspeksi pasukannya untuk dan menolak prajurit yang terlalu muda yang dianggap belum mampu terjun di kancah perang. Selanjutnya juga Rasulullah SAW memilih posisi yang strategis. Penentu kemenangan dalam sebuah perang adalah pemilihan tempat yang strategis. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga memberdayakan tawanan-tawanan perang. Di mana ghanimah dan rampasan perang pada zaman Rasulullah juga dipergunakan untuk kemaslahatan bersama.
Dan ketika itu juga banyak sekali tawanan perang yang kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW, utamanya setelah perang Badar misalnya, untuk mengajarkan orang-orang Muslim tentang berbagai macam ilmu yang tadi oleh para tawanan perang tadi. Kemudian yang terakhir adalah melewati jalur yang tidak biasa. Nah, ketika Rasulullah SAW menjalankan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah, beliau melakukan banyak sekali manuver-manuver ya untuk bagaimana menjauhi ya, menghilangkan kecurigaan-kecurigaan dari pihak musuh. Yang itu nanti akan dilihat bahwasanya ini ada semacam koordinasi yang sangat bagus ya antara pasukan dan intelijen yang digunakan, yang dipilih oleh Rasulullah SAW ya, untuk menentukan jalur-jalur yang tidak biasa ya, dalam peperangan. Dan ada lagi ya. Terakhir adalah bahwasanya Rasulullah SAW juga gitu, tidak selalu gitu, untuk tujuan yang sama. Jika tidak harus dengan menggunakan kekerasan, juga melakukan strategi-strategi yang ya, kita istilahkan sebagai strategi soft power ya, strategi diplomasi. Di antaranya adalah ada strategi diplomasi dengan negara tetangga yang kita lihat misalnya pada akhir tahun 6 Hijriah, sekembalinya dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat kepada raja-raja negara tetangga. Untuk apa? Untuk meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Strategi dan taktik ini tidak hanya urusan militer dan perang, juga beliau menempuh jalur diplomasi dengan cara mengirim surat dan utusan yang handal untuk membuat keaslian surat. Dan beliau juga nanti membubuhi surat tersebut dengan stempel dari cincin yang beliau pakai, cincin Rasulullah SAW. Selanjutnya mengirim delegasi ke negara tetangga. Salah satu strategi Rasulullah dalam mengembangkan Islam adalah dengan mengutus sahabatnya ke berbagai daerah. Misinya adalah menguatkan keimanan, mengajari hukum Islam, baca tulis, dan memperkokoh persaudaraan dan persatuan umat Islam. Selanjutnya juga menerapkan sistem perundang-undangan. Nah, penerapan sistem perundang-undangan setelah Rasulullah Hijrah, beliau membangun kehidupan dan tatanan sosial dengan sebuah piagam Madinah yang berisi kesepakatan dan fakta perjanjian antar penduduk Madinah. Ini adalah suatu cara untuk mengikat orang-orang yang belum masuk Islam atau belum ridho terhadap Rasulullah SAW. Banyak sekali ya kabilah-kabilah Yahudi di sana diikat untuk menjaga stabilitas daulah Islam. Intinya adalah bahwasanya satu kata mungkin untuk dengan bahasa kekinian, Rasulullah SAW itu keren gitu. Keren dalam artian beliau mengajarkan banyak sekali. Pertama, mengajarkan kekerasan dengan kecerdasan gitu. Bahwasanya Islam itu juga mengajarkan kekerasan, di mana Rasulullah SAW itu keras terhadap orang-orang munafik dan orang kafir, dan lembut terhadap umat Islam, sesama umat Islam. Dan kekerasan itu ada nyata ya, terbukti dalam ayat Al-Quran maupun dalam surah An-Nabawiyah. Tetapi kekerasan tersebut tergambarkan dalam suatu hal yang cerdas, tidak sporadis, tidak guru musuh ya bahasanya itu, tidak juga zolim ya, dalam artian suatu hal yang merugikan banyak pihak. Walau bisawab, itu yang menjadi pengantar ya, barangkali insya Allah nanti kita akan melanjutkan spesifik dalam perang besar di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang perang Badar Kubro. Ini perang yang seperti yang diungkapkan tadi, perang yang mempertemukan antara pasukan Quraisy dengan pasukan kaum muslimin, yang menjadi pukulan telak kekalahan orang-orang Quraisy. Walau misal, barangkali jika ada ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilakan sekitar 4 menit atau 5 menit. Silakan. Ya, baik. Nampaknya tidak cukup jelas ya, dan tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pemaparan materi pada sore hari ini.
dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pembahasannya di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Fikih Sirah Perang-Perang Rasulullah SAW yang diadakan oleh channel An-Nabawi Media. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan di waktu dan jam yang sama. Bacaan hamdalah dan doa Fatul Majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri dengan admin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.